Dan saya Putri Alfarisi. Di sini kami dari kelompok penelitian sejarah peradaban Islam akan menjelaskan salah satu tokoh penyebaran agama Islam yang ada di Kabupaten Kuningan, yakni Pangeran Arya Kuning. Untuk lebih jelas dan secara detailnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ada banyak cerita mengenai sejarah Pangeran Arya Kemuning. Dalam naskah Cirebon mengatakan bahwa Pangeran Arya Kemuning adalah anak biologis dari Nyi Ongting dan Sunan Gunung Jati. Namun dalam naskah Cirebon lainnya mengatakan bahwa Pangeran Arya Kemuning bukanlah anak dari Sunan Gunung Jati. Bagaimana ceritanya? Jadi pada saat itu Sunan Gunung Jati sedang mengembara untuk menyebarkan agama Islam ke negeri Cina melalui pengobatan. Banyak yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati yaitu sakti. Oleh sebab itu, para penguasa ingin mengetes Sunan Gunung Jati apakah betul memang sakti dengan cara tebak-tebakan. Para penguasa memiliki dua putri, yang putri pertama yang sedang hamil dan putri yang kedua tidak sedang hamil, namun ia berpura-pura hamil. Lalu Sunan Gunung Jati disuruh untuk menebak manakah putri yang sedang hamil. Ajaibnya Sunan Gunung Jati menjawab bahwa putri kedua lah yang sedang hamil. Mendengar perkataan tersebut, penguasa merasa kecewa dan diusirlah Sunan Gunung Jati dari negeri Cina. Setelah dianggap gagal dalam menebak mana yang hamil dan mana yang tidak, kemudian diceritakan bahwasanya Sunan Gunung Jati diusir dari Cina, dan pada nantinya Sunan Gunung Jati meninggalkan Cina menuju Cirebon. Kemudian setelah peristiwa tersebut muncul kejadian-kejadian yang aneh. Ternyata putri yang pura-pura hamil dengan mengikatkan bokor di perutnya itu kemudian ternyata benar-benar hamil, dan bahkan diceritakan bokor tersebut kemudian menghilang dan masuk ke dalam perut sehingga menjadi janin. Mendapati putrinya yang hamil, sang penguasa pun kemudian baru menyadari bahwa Sunan Gunung Jati itu benar-benar orang yang sakti dan pasti mengakui kesaktiannya. Namun malang nasib sang putri hamil dalam keadaan tidak mempunyai suami. Sebab itulah kemudian sang putri diperintahkan untuk pergi meninggalkan Cina dan berlayar ke Cirebon untuk mengabdikan dirinya kepada Sunan Gunung Jati. Putri Cina tersebut dikenal dengan nama Nyi Ongtin, dan kelak anak yang lahir dari rahim Nyi Ongtin tersebut kemudian diberi nama Pangeran Arya Kemuning, yang dipercayai mempunyai artis orang kesatria yang lahir dari bokor yang terbuat dari kuningan. Tetapi itu versi legenda, jauh daripada logika. Meskipun secara jelas naskah Cirebon menyatakan bahwa asal-usul Pangeran Arya Kemuning merupakan anak jelmaan dari bokor kuningan yang tiada barang. Kan tetapi tidak demikian. Ketika saya observasi ke tempat lokasinya, saya bertanya, apakah Pangeran Arya Kemuning anak jelmaan bokor? Kemudian Pak Indra pun menjawab tidak, bahwasanya Pak Indra menjawab Pangeran Arya Kemuning adalah anak biologis dari Sunan Gunung Jati dan putri Nyi Ongtin, yang dinamakan Pangeran Arya Kemuning karena anak tersebut berkulit kuning seperti kulit ibunya. Setelah kelahiran Pangeran Arya Kemuning, Sunan Gunung Jati membawa beliau jauh dari istana dan dititipkan kepada saudaranya yang berada di selatan Cirebon atau yang sekarang di Kuningan, tepatnya di Luragung. Dan ketika dewasa, Pangeran Arya Kemuning kemudian diangkat menjadi adipati di daerah tersebut, di daerah Kuningan. Daerah yang dipimpin kemudian dinamakan daerah orang kuning atau Kuningan. Sementara Pangeran Arya Kemuning kemudian dikenal juga dengan nama Pangeran Kuningan, maksudnya penguasa wilayah Kuningan. Nah, begitulah dengan kasus Kuningan. Arya Kemuning itu nyatanya anak
dari Sunan Gunung Jati itu sendiri yang dipersiapkan untuk menjadi Adipati Kuningan. Dahulu gelar Adipati Kuningan itu tidak sembarang orang, harus keturunan raja atau minimal saudara dekatnya. Lalu kenapa Kuningan tidak dibuat kesultanan dan menjadi pusat penyebaran Islam di Sunda, juga seperti halnya kerajaan Banten? Pembentukan keadipatian Kuningan ini sebagai benteng Cirebon dalam menghadapi kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali atau yang sekarang bisa disebut Ciamis. Sehingga dengan adanya Kuningan yang pro terhadap Cirebon, yang mendukung Cirebon, sebelum kerajaan Galuh masuk ke pusat Kesultanan Cirebon, maka akan terlebih dahulu ditangkal oleh kerajaan Kuningan yang dipimpin oleh Adipati Pangeran Arya Kemuning. Tanggal 1 September 1498 Masehi, Arya Kemuning, putra dari Ompim dan Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Adipati Kuningan. Arya Kemuning diangkat menjadi Adipati Kuningan oleh ayahnya sendiri, yaitu Sunan Gunung Jati. Penobatan tersebut dilakukan di pendopo Keraton Pakuwati Cirebon. Pada masa itu, Arya Kemuning masih berusia sangat muda. Ia tampak berwibawa dan sedikit tegang dan sekaligus merasa bahagia. Di kanan kirinya berjejer menang erat yang dikawal oleh beberapa prajurit. Suasana ruangan begitu sakral dan hikmat. Sunan Gunung Jati menaiki singgasana dan memberikan pidato. Di dalam pidatonya, Sunan Gunung Jati menyampaikan janji kepada Arya Kemuning, yaitu diangkatnya Arya Kemuning menjadi Adipati Kuningan. Dan Sunan Gunung Jati memberikan pesan kepada Arya Kemuning agar memerintah Kuningan dengan bijaksana dan adil. Begitulah cerita pengangkatan Adipati Kuningan yang dilakukan di Istana Pakuwati Cirebon. Setelah pelantikan, Arya Kemuning kembali ke Luragung bersama Adipati Ewangga. Adipati membangun Luragung menjadi satu, yakni Kuningan. Adapun pada masa Arya Kemuning, beliau membentuk pasukan militer yang cinta damai, yaitu pasukan berkuda, membantu menyebarkan ajaran Islam, membantu Demak menyerang Portugis dan menata pertanian menjadi sawah basah, dan juga membangun sumber makan baru, yaitu Boleh dan Lendi Tanah. Itulah tadi pemaparan singkat yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi pada kesimpulannya, Pangeran Arya Kemuning merupakan putra dari Syekh Syarif Hidayatullah dan juga ibunya yang bernama Liongkin. Sejak kecil hingga dewasa, Pangeran Arya Kemuning tinggal di timur Kuningan, lebih tepatnya di Kecamatan Lur Agung. Beliau menimba ilmu kepada Pangeran Lur Agung untuk memperdalam ilmu agamanya, dan saat menginjakan usia dewasa, Pangeran Arya Kemuning mulai meneruskan perjuangan ayahandanya, yakni Syekh Syarif Hidayatullah, untuk menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kuningan yang berpusat di Kuningan Kota. Pangeran Arya Kemuning dalam menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kuningan ini tidak terlalu mengalami kesulitan, karena masyarakat Kuningan ini memiliki karakteristik yang lemah lembut, sehingga beliau juga tidak terlalu kesulitan dalam menyebarkan agama Islam. Selain daripada itu, warga Kuningan pada zaman dahulu menganut kepercayaan, dinamisme dan juga animisme. Ada sebagian yang beragama Hindu, tetapi masih sedikit dan juga Hindunya yang tidak terlalu kental. Ini dibuktikan dengan di Kabupaten Kuningan ini tidak adanya bukti peninggalan berupa pura dan juga candi-candi. Warga masyarakat Kuningan yang lemah lembut dan juga cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Arya Kemuning ini tepat, sehingga masyarakat Kuningan pada zaman sekarang mayoritasnya beragama Islam. Dan bahkan bukti kuatnya lagi dari Pangeran Arya Kemuning dalam menyebarkan agama Islam secara tepat, tidak adanya peninggalan berupa candi dan juga pura di Kabupaten Kuningan. Itulah tadi kisah singkat atau biografi dari Pangeran Arya Kemuning.
dan merupakan salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Kabupaten Kuningan. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan yang kami sampaikan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.